Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Kamaria dari kelas 6A mahasiswi UIN Mataram semester 6 ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang variasi stimulus. Jadi, variasi stimulus adalah suatu keterampilan guru dalam proses belajar mengajar yang dimana di sini fungsinya adalah untuk mengurangi atau meminimalisir kebosanan siswa atau bahkan mengenyahkan kebosanan siswa dalam proses belajar mengajar yang ditujukan untuk mengembalikan semangat dan partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, dalam stimulasi ini dibagi menjadi 8. Yang pertama yakni gerak guru, di mana gerak guru merupakan bentuk atau upaya guru dalam keluasan di kelas dan tidak hanya monoton. Misalnya seperti guru bisa ke kanan, guru bisa ke kiri, ke tengah. Jadi guru itu tidak hanya monoton diam di satu titik seperti ini. Tidak. Nah, contohnya itu seperti ini. Jadi guru itu dalam situasi stimulus seperti ini bisa berjalan ke arah kanan, ke arah kiri, ke depan untuk menyapa atau sekedar melihat situasi kelasnya. Nah, yang kedua yakni ada yang namanya isyarat guru, di mana isyarat guru ini adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru menggunakan tangan, menggunakan anggukan, menggunakan kedipan mata, menggunakan hentakan kaki dan gerakan-gerakan lainnya. Di mana isyarat ini dilakukan ketika terjadi kericuhan di dalam kelas. Misalnya ada kubu A yang melakukan membuat forum di dalam forumnya sendiri, sibuk sendiri. Nah, maka saat itu guru melakukan sebuah isyarat. Contohnya seperti ini. Ada apa di kelompok A? Kenapa ribut sekali? Apakah ibu guru kurang menarik untuk diperhatikan? Nah, dengan isyarat tadi, maka fokus anak-anak kembali kepada guru tersebut. Nah, yang ketiga yakni ada yang namanya suara guru, di mana suara guru ini merupakan suatu tindakan yang intonasi guru, misal dari suara rendah ke tinggi, terus tinggi ke sedang, kembali lagi ke rendah. Dalam suara guru ini dilakukan untuk menyesuaikan apa yang dibicarakan. Contohnya, hari ini kita akan belajar tentang tubuh kita sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Coba ibu guru mau dengar? Apa? Iya, betul. Kita akan belajar tentang diri kita sendiri atau tubuh kita. Nah, di pertanyaan selanjutnya ketika seorang guru menanyakan tentang apa? Nah, maka di situ guru memajukan dirinya kepada siswa tapi dengan suara yang lebih rendah dari yang pertama tadi. Yang keempat yakni kebisuan guru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya siswa TK itu hanya memiliki masa konsentrasi selama 5 menit. Maka saat kita sudah ngomong, menjelaskan banyak hal, maka siswa butuh waktu tenang atau waktu di mana kita membisukan diri kita untuk membiarkan mereka bercengkerama dengan teman-teman lainnya. Contohnya seperti ini. Misal kita udah menjelaskan A, B, C sampai Z. Setelah menjelaskan, baiklah anak-anak, itu yang bisa ibu guru sampaikan. Misal itu kata-kata penutupnya. Setelah itu kita bisa kembali duduk ke bangku atau meja yang sudah disediakan di depan. Itu kita kembali duduk dan membiarkan mereka kembali berbicara dengan teman-temannya. Nah, yang selanjutnya yakni ada yang namanya gaya interaksi, di mana gaya interaksi ini adalah dialog bebas. Nah, gaya interaksi ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama yakni antar kelompok, antar individu, dan kepada murid. Nah, yang pertama ini antar kelompok. Misal nih ada 3 kelompok kan, dalam satu TK itu ada 3 meja, 1, 2, 3 kelompok A, kelompok B, kelompok C, atau kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, gaya interaksinya itu seperti ini. Misal, interaksi bebasnya itu kelompok B atau kelompok 2 sedang melakukan kericuhan. Kita mendatangi, contohnya, langsung ya, kita mendatangi, misal kita menanyakan, kelompok 2 kenapa ribut sekali? Ada yang bu guru bisa bantu?
itu untuk interaksi kepada kelompok. Nah, interaksi kepada individu, misalnya kita melihat seorang siswa melakukan sedih gitu, murung, diem, nggak seperti biasanya. Jadi kita sebagai guru melakukan stimulus seperti ini. Misal namanya Aziz, langsung ya contohnya seperti ini, kita mendatanginya. Hai Aziz, kenapa hari ini kok Aziz diam saja? Ada masalah atau belum sarapan ya adik Aziz ini? Seperti itu. Nah, yang terakhir, ini interaksi kepada murid. Dimana interaksi kepada murid ini secara keseluruhan. Misal kayak gini, kita menyapa, interaksinya itu kayak gini. Apa kabarnya hari ini? Terus kan biasanya serempak mereka menjawab, bukan hanya kelompok A, bukan hanya individu, tapi semua murid menjawab serentak bilang Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya stimulus kontak pandang, di mana stimulus kontak pandang ini memusatkan perhatian guru kepada siswa. Misal seperti ini. Contohnya seperti ini, siswa di depan, guru di sini. Nah, ketika melakukan pembicaraan atau interaksi dengan siswa-siswa, maka kita melihat mata mereka satu persatu. Contohnya seperti ini. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Nah, dalam kondisi atau konteks ini, kita benar-benar melihat mata siswa kita, diusahakan mata mereka satu persatu begitu, sehingga mereka juga kembali merespon mata kita yang melihat mereka gitu. Yang selanjutnya pemusatan perhatian. Nah, pemusatan perhatian ini adalah sebuah stimulus yang dilakukan ketika terjadi kericuhan di dalam kelas. Misal udah boring, udah bosan banget, maka kita sebagai guru membuat ice breaking. Contohnya seperti ini. Hai teman-teman, aku ada game loh. Siapa yang mau main game sama aku? Siapa yang mau main game sama ibu gurunya? Nah, otomatis ketika kita melakukan tepuk tangan tadi, maka kita kembali menjadi pusat perhatian mereka, sehingga mereka melepas aktivitas-aktivitas yang tadi di luar konteks. Nah, yang selanjutnya ada stimulus pengalihan menggunakan indera. Nah, ini stimulus yang ke-8 ini. Misal di sini kita membutuhkan alat bantu atau media pembelajaran atau APE ya. Contoh sederhananya misal kita mempunyai dadu. Nah, dadu ini kan kita perkenalkan kepada siswa-siswa, misal seperti ini. Ini adalah dadu. Nah, itu kan indera yang kita gunakan adalah kita memanfaatkan indera mata mereka yang pertama ya, sehingga mereka melihat dadu. Nah, selanjutnya kita menjelaskan. Jadi, dadu ini digunakan ketika kita bermain ular tangga, misal seperti itu. Nah, setelah kita menjelaskan alur main, menjelaskan tentang apa itu fungsi dan bagaimananya, maka selanjutnya yaitu kita meminta siswa untuk praktik memainkannya. Contohnya seperti ini. Apakah Anan mau main dadu hari ini bareng Bu Guru? Nah, ketika kita sudah meminta seperti itu, maka otomatis kan akan ada siswa yang akan memainkan dadu tersebut. Otomatis mereka akan memegang dadu itu untuk memainkannya. Maka di situ pengalihan pemungsian indera yang tadi kontak matanya menjadi ke tangan, yang dimana ini jatuh ke lebih ke stimulus pada motorik halusnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang 8 variasi stimulus. Semoga bermanfaat dan contohnya juga bisa kita praktikkan bersama sebagai calon guru PAUD. Kurang lebihnya